40 yayasan se-Jawa Timur, tersebar dari ujung Madiun atau Pacitan sampai ke ujung Banyuwangi. Dimana kalau di Jember ini, jadi ada nama yayasan kami namanya itu nama Yayasan Merdeka Bakti Asuhan Atapahur. Mungkin bisa kadang-kadang kami teman-teman kami pengurus Yayasan Atapahur ini naruh kotak-kotak amal mungkin di fotokopi ataupun warung-warung itu mungkin bisa diketahui. Jadi kami hitungannya lembaga kami hitungannya di bawah naungan organisasi sosial Persada Jatim Indonesia yang hitungannya tuh berlokasi di Surabaya pusat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sejarahnya mas Sejarah ya Las Persada ini ya. Ya, jadi hitungannya pada tahun 2019 lalu itu bagian Kambil Kemenak di Jawa Timur itu mengundang kami untuk mengikuti acara pelatihan diklat zakat gitu di tahun 2019. Nah itu habis itu disarankan dari sana kenapa nggak lembaga kami ini Persada Jatim Indonesia ini kenapa nggak bentuk lembaga zakat las gitu. Ya. Kenapa habis itu setelah kita pertimbangkan pengurus-pengurus sana akhirnya dibentuklah LAS Persada Jatim Indonesia ini dan resmi pada 21 Januari 2021. Jadi baru tahun kemarin. Baru resmi gitu. Sekarang dan sebagainya. Kan izin mutlak ya. Enggak apa-apa. Ya nanti anak dokumentasinya. Kemudian visi misi. Jadi secara singkat visi kami itu ingin membentuk generasi kami ini yaitu binaan kami yaitu adik-adik yatim piatu yang kami bina di 40 yayasan itu untuk menjadi generasi yang kuat, bermartabat dan juga bermanfaat sehingga misi kami untuk bisa memberikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan bagi adik-adik yatim se-Jawa Timur ini itu mana bisa tercapai gitu mas. Kemudian untuk sistem pengumpulan sendiri mas, apakah cuma seperti contoh tadi yang mas bilang menaruh kotak-kotak itu atau ada yang lain gitu? Oh ya, secara sistem kami menarik minat kepada masyarakat itu untuk hitungannya mensodakokan zakat infak sodako di lembaga kami ini, dan tentu saja kami juga ada program unggulan yang alhamdulillah ini belum ada di mana-mana. Nama programnya itu Wali Yatim. Di mana program Wali Yatim ini hitungannya seorang anak yang sudah masuk database kami ini nanti bisa diberikan sebuah rekening khusus yang itu bisa diisi 100.000 oleh donatur itu tiap bulan, dan nantinya ketika itu lulus pada sekitar umur 17 atau 18 tahun lulus SMA atau SMK itu bisa diambil dananya itu sebesar yang sudah terkumpul di rekening itu, dan kami tidak mengambil sepersen pun gitu kan, ada sepersen pun nggak ada administrasi dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Ada sudah habis di situ pertanyaan itu mas, apa ada program lain gitu untuk pendistribusian mungkin? Oh ya, kalau pendistribusian itu nanti sendirinya itu nanti diselenggarakan dikoordinir oleh LAS Persada Pusat. Nanti hitungannya akan dikoordinasikan ke, jadi kami ada cabang-cabang mas, itu ada 7 cabang. Cabang kami ini tuh hitungannya menaungi yayasan-yayasan di Jember, Situbondo, Bondowoso sama Banyuwangi ya, 4. Jadi koordinasi ke kita itu untuk pendistribusian baik itu berupa barang-barang ataupun jasa sekalipun gitu kayak guru dan sebagainya, kurang lebih seperti itu untuk koordinasinya. Jadi hitungannya cenderung ke pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk itu pengumpulannya selain Kota Amal apa tadi mas? Kalau Kota Amal kan yayasannya kami ya. Kalau di kami ini ada program namanya Tabungan Yatim Bahagia, bentuknya kaleng gitu. Jadi kaleng ini dikhususkan untuk para donatur untuk diisi yang kami harapkan itu diisi subuh gitu hitungannya, biar untuk mencapai keberkahan di subuh hari gitu kan, ada hadis gitu kan tentang keberkahan di sedekah pada subuh hari. Dan juga hitungannya kami juga mengajak adik-adik kecil ini untuk belajar untuk sodako, soalnya kami juga dapat kondisi di lapangan ternyata adik-adik dari keluarga-keluarga ini hitungannya mulai menitipkan zakat infak sodako gitu. Adapun juga donatur rutin dari kami juga ada yang bersedia untuk menjadi donatur rutin yang tiap bulan untuk mentransfer maupun memberikan donasi secara tunai kepada petugas kami maupun melalui transfer ke rekening bank gitu, seperti itu. Strateginya untuk mengumpulkan muzak itu gimana? Kalau strategi kami itu untuk mengumpulkan muzak ini, jadi kita melakukan pendekatan melalui door to door maupun ke instansi di mana hitungannya kita berusaha bekerja sama, dan hitungan karena kami baru ya. Jadi emang proses untuk lebih tepatnya membuat nama baik lah di sini ya, hitungannya membuat proses nama baik karena juga kami tidak menutup kemungkinan juga karena
yayasan yang kami naungi tadi tuh salah satunya Tafakur ini sebenarnya sudah mulai dari tahun 2014 atau 2015 saya lupa pokoknya segitu. Jadi hitungannya mungkin kepercayaannya mungkin ada yang ke situ, ada juga yang ke lembaga kami gitu hitungannya. Tapi secara legalitas kami ini hitungannya sudah legal dan sudah dibentuk SK-nya pada 21 Januari 2021 lalu gitu. Seperti itu, Mas. Itu lagi untuk mustahik. Terus yang terakhir itu materinya mustahik. Baik, berarti penerima Ya, penerima zakat. Itunya cara mengidentifikasi mustahiknya itu, Mas. Oh, begitu ya. Untuk dari kami ini dari Layak tidaknya gitu. layak tidaknya. Iya. kelayakan Heeh. kelayakan mustahik. Jadi emang kami hitungannya bekerja sama dengan yayasan yang tadi seperti saya bilang itu yayasan, di mana yayasan itu sendiri punya standar sendiri buat untuk menilai layak atau tidaknya gitu. Tetapi selama tim-tim kami berada di lapangan itu ternyata kelayakannya itu sebenarnya diukur dari tidak punyaan maupun punyaan gitu. Jadi maksudnya apakah dia, mohon maaf, hartanya berlimpah, kaya raya ataupun menengah ataupun miskin, tapi kami selalu mengorientasikan lebih cenderung kepada orang yang belum memiliki gitu, ataupun mohon maaf adik-adik yang yatim maupun piatu gitu, ataupun duafa gitu. Jadi dengan sendiri kita terus berkoordinasi. Tentunya pengumpulan data ini ke adik-adik yatim ini harus izin dulu ke RT, RW dan kelurahan tentunya. Soalnya kalau kita dilakukan begitu hitungannya juga melanggar norma dan sebagainya gitu. Alhamdulillah untuk di Jember ini yang terdata di yayasan, terakhir kami dapat info ada sekitar 350 anak yang sudah terdata dan sudah dilihat langsung rumah-rumahnya itu sendiri, dan memang cukup layak untuk bisa mendapatkan dana zakat infak sodako dari kami. Gitu ya. Untuk mengidentifikasi kelayakan ya. Iya. Ada pengumpulan formulir dulu gitu untuk mustahik gitu. Kelayakan mustahik. Biasanya kan kalau di Basnas kan ada itu, Mas. Oh begitu. Ya. Ya sebenarnya petugas lebih cenderung ke petugas yayasan sih Mas, itu petugasnya. iya. Jadi bukan petugas di lembaga zakat sini. Soalnya kami diminta lembaga zakat ini lebih cenderung mengumpulkan dana zakat untuk sodako, jadi mengajak muzaki. Adapun untuk menilai kelayakan mustahiknya itu ada yatim maupun siapanya, ada juga sih beberapa orang-orang tua gitu yang atau gitu juga mereka gitu yang tim mereka yang sudah punya database-nya dan sudah punya standar kelayakannya sendiri. Itu pun dari kondisi rumahnya, terus keluarganya bagaimana dan sebagainya. Jadi untuk kasih persada ini hanya mengambil yang Mengumpulkan mengumpulkan data-data yang sudah valid dari yayasan. Yayasan, ya. Betul, dan juga lebih cenderung fokus ke pengumpulan dana donasi zakat infak sodako seperti itu. Itu untuk programnya itu apa aja, Mas? Program misalnya bedah rumah atau apa gitu. Kalau program sendiri kita ada namanya yang paling utama selain yaitu tadi pendidikan kepada adik-adik yatim dan juga kesehatan untuk adik-adik yatim. Kami juga ada program di mana pengadaan namanya itu tempat khusus, kayak bisa dibilang sekolah atau enggak tempat les, di mana nanti namanya Geraha Persada itu berlokasi di Sidoarjo, di mana nanti rencana kita kalau sudah selesai itu bisa untuk tempat para calon-calon entrepreneur adik-adik yatim binaan kami ini di seluruh Jawa Timur gitu kan. Dan sekarang ini baru rampung sekitar 50-70% gitu. Jadi tinggal sedikit lagi jika ini sudah rampung, hitungannya sudah bisa dibuat sistematika untuk. Jadi lebih dominan untuk anak yatim ya. Iya, kami lebih cenderung ke anak yatim karena kami sendiri hitungannya melihat kondisi di negara Indonesia ini hitungannya agak miris soal anak-anak yatim, dan juga kita nggak menutup mata juga ada juga yang memakai candaan anak-anak yatim gitu. Jadi kami berusaha untuk menolong anak-anak yatim ini untuk menjadi sesuai visi misi kami, yaitu menjadi kuat, bermartabat, dan juga bermanfaat. Tapi kan untuk penyaluran dana zakat itu kan untuk 8 mustahik, Mas. Iya. Anak yatim kan tidak termasuk 8 mustahik. Jadi di mustahik itu kan 8 itu kan ada pertama kan mohon maaf ya, ada fakir, ada miskin ya hitungannya. Ya. Jadi hitungannya sebenarnya anak yatim itu masukkan ke fakir dan miskin itu sebenarnya. Adapun mungkin nanti kalau Mas boleh lihat di surat Al-Baqarah berapa ya tentang infak itu sendiri. Jadi kan ada zakat, infak, sedekah. Infak itu sendiri sebenarnya pertama kali itu secara urutan itu ditujukan pada keluarga, orang tua gitu. Nanti ada urutan keberapa gitu spesifik anak yatim gitu. Jadi emang sebenarnya tuh
untuk adik-adik yatim ini sebenarnya kita lebih cenderung menafkahkan mereka gitu, membantu mereka yang Infaknya sudah gitu kehilangan, ya? iya, infaknya gitu. Seperti itu. Kalau zakat sendiri emang sih secara spesifik nggak tertulis gitu, tapi sebenarnya setelah kita diskusi sama beberapa lembaga amil zakat lain juga sebenarnya itu masuknya ke fakir maupun miskin, seperti itu sih. Iya, iya. Ada lagi, Vin? Mungkin ada yang apa kurang gitu, pertanyaan yang kurang gitu. Apa? Ya, ada sih. Apa? Donaturnya mungkin mas. Donaturnya itu gimana? Biar apa ya? Ngasihkan donasi gitu mungkin. Oh, jadi ya pengalaman dari kami donatur itu sendiri ya ada juga kan donatur yang sudah jadi di lembaga lain gitu, ada juga gitu. Jadi hitungannya kita emang lebih cenderung ke tadi program yang namanya Wali Yatim tadi, di mana yang transfer ke rekening anak yatim itu sendiri, dan itu menjadi poin program utama kami sih, jadi terdepan gitu. Itu nantinya kalau sudah tertarik bisa lihat program-program yang lain sih. Seperti itu sih mas, pengalaman kami lembaga kami. Ada websitenya enggak, Mas? Kalau website sendiri untuk Las Persada ini di laspersada.org. Ada ya? Ada. Lengkap ya sama visi misinya gitu. Visi misi ada juga di situ, ada juga Oh, video, iya, Mas, iya, Mas. YouTube, Makasih, Mas. Instagram dan sebagainya gitu. Cuman kalau mungkin pertanyaan peraturan mungkin nggak apa-apa, tanya-tanya ke saya juga. Dikit-dikit. Ya udah. Apa lagi? Ya, udah. Enggak ada. Begitu aja sih. Mungkin Apa? perhitungan Oh iya, perhitungan. perhitungan zakat. iya. Hitungan zakat itu Sama sendiri, aja ya kayaknya. Iya. Sebenarnya kan zakat itu kan macam-macam ya banyak ya. Tetapi secara garis besar nanti jika sudah ketemu barangnya apa ataupun apa, nanti dari harta itu 2,5% ya gitu, secara 2,5% dari harta. Jadi ada juga mungkin kondisi di mana bingung nih zakatnya berapa, ya udahlah 2,5% dari harta yang dapat gaji berapa atau dapat apa langsung aja gitu. Itu sebenarnya kurang tepat ya sebenarnya. Harusnya kan dihitung dulu 1 tahun gitu hitungannya. Ataupun saat terima gaji sebagainya. Ada perhitungan-perhitungan yang harus dikurangi. Misalkan kalau gaji kita sekian, terus setelah dikurangi pengurangan sekian, apakah nyampe batasan zakat itu? Jika nyampe baru zakat. Harusnya seperti itu. Itu yang khusus. Mungkin kalau berminat saya ada buku panduan zakat dari lembaga kami, buku 1, kalau mau saya kasih ke Mas. Oh iya. 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 Boleh, Mas. Jadi saya ambil. Ya. Sudah.